Halo, perkenalkan saya Yoga Pramana, mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Energi Baru dan Terbarukan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai proses pembuatan kontrol dan monitoring temperatur dan humidity untuk server room dengan menggunakan Arduino dan Tesla SCADA sebagai interface-nya. Di sini juga saya menggunakan sensor PZDM016 sebagai pembaca arus, tegangan, daya, frekuensi, dan sensor SHT20 sebagai pembaca temperatur dan kelembaban. Untuk langkah pertama, kita membuat program di aplikasi Arduino. Fungsi dari program ini agar Arduino bisa menjadi Modbus RTU. Dalam program ini diperlukan diberi Modbus RTU, di mana untuk slave ID-nya di sini saya setting di angka 1. Di sini saya juga menggunakan 3 pin, yaitu pin 5, 6, dan 9 sebagai output ke relay untuk menghidupkan lampu indikator. Dan jangan lupa untuk memilih port Arduino. Selanjutnya, jika sudah menggunakan port Arduino, kita coba verify untuk programnya. Jika sudah sukses, maka program siap untuk diupload. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan menyeting Modbus POL. Di mana Modbus POL yang pertama kita setting adalah Modbus POL untuk Arduino-nya. Dimana yang pertama kita konekkan dulu untuk serial portnya dengan memilih port Arduino. Selanjutnya kita read write definition-nya kita gunakan slave ID 1. Lalu untuk address-nya kita gunakan 0. Selanjutnya untuk quantity kita gunakan 5, dan untuk fungsinya kita gunakan read holding register. Dapat dilihat di sini untuk Modbus Arduino nya sudah terkoneksi. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyeting Modbus dari sensor PZDM016, dimana untuk yang pertama kita konekkan dulu untuk serial portnya dengan memilih port dari sensor PZDM016 nya. Dan lalu untuk langkah selanjutnya kita setting write and write definition nya, dimana slave ID saya menggunakan slave ID 1. Untuk fungsinya saya menggunakan read input register. Untuk address saya menggunakan 0 dan quantity 10. Dapat dilihat di sini untuk sensor PZDM016 nya sudah terkoneksi. Untuk tahap selanjutnya kita setting Modbus untuk sensor SHT20. Langkah pertama kita konekkan dulu dengan serial port dari sensor SHT20. Langkah selanjutnya kita setting write and write definition nya. Untuk slave ID nya saya menggunakan 1. Untuk fungsinya saya menggunakan input register, dan address saya menggunakan 1 dan quantity 2. Dapat dilihat di sini untuk dari sensor SHT20 nya sudah terkoneksi. Untuk tahap selanjutnya kita buka aplikasi Tesla SCADA. Di mana di sini kita akan menyeting server untuk Modbus RTU-nya. Dan kita setting pertama untuk Modbus RTU dari Arduino. Untuk selanjutnya kita pilih port dari Arduino-nya. Di sini saya menggunakan port dari COM10. Untuk parity-nya kita ganti dengan non. Lalu selanjutnya kita setting untuk Modbus dari sensor PZDM016 nya, dimana kita pilih portnya. Di sini saya menggunakan port COM9. Dan di sini juga kita mengganti parity dengan non.
Yang selanjutnya kita setting untuk Modbus untuk sensor SAT20. Untuk port ID-nya di sini saya menggunakan COM7, dan untuk parity-nya kita gunakan non. Proses selanjutnya di sini saya akan membuat screen. Yang pertama kita pilih new screen, lalu ketik judul screen yang kita inginkan. Pertama saya di sini membuat screen home. Lalu selanjutnya kita akan membuat background, dimana saya memilih opsi image. Lalu di sini kita pilih gambar background yang kita miliki. Lalu kita setting size untuk ukuran backgroundnya. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan text object untuk menulis judul dari project yang akan kita buat. Lalu di sini saya akan menambahkan tampilan menu bar untuk home screen-nya. Untuk selanjutnya saya akan menyeting screen dari overview, sama seperti dengan screen home sebelumnya. Di sini saya akan memasukkan gambar background yang sudah ada. Lalu untuk selanjutnya saya di sini akan menampilkan tampilan dari unit AC-nya. Di sini saya memilih menu button, lalu saya memilih menu image button. Selanjutnya saya meload gambar dari unit AC-nya yang akan sewaktu kondisi menyala, dan selanjutnya memilih ketika unitnya dalam keadaan mati. Selanjutnya saya menambahkan tampilan dari unit exhaust. Lalu saya juga menambahkan kontrol digital untuk temperatur ruangannya.
Lalu saya melanjutkan untuk menyeting screen dari measurement. Di tampilan measurement ini saya menambahkan analog meter untuk tampilan dari arus, tegangan, daya, dan frekuensi. Selanjutnya juga saya menambahkan tampilan analog meter untuk pengukuran dari suhu dan kelembaban. Saya juga menambahkan menu analog meter untuk menampilkan nilai dari tegangan, arus, daya, dan frekuensi. Lalu tahap selanjutnya saya menyeting tampilan dari screen grafiknya. Lalu saya menambahkan tampilan grafik dari menu trend and chart. Lalu saya men-setting tampilan menu yang terakhir untuk tampilan dari menu reports. Untuk proses tahap selanjutnya, di sini saya akan membuat tag. Yang pertama, saya membuat tag untuk lampu indikator untuk menandakan bahwa AC1 menyala. Di sini data tab saya menggunakan boolean. Untuk akses mode-nya read write. Lalu untuk PV input server saya menggunakan server dari Modbus Arduino. Lalu untuk slave ID saya menggunakan 1. Untuk point tab saya menggantikan input register. Untuk offset saya menggunakan 1. Dan bit saya menggunakan binary yaitu bit 0. Selanjutnya saya membuat tag kedua untuk lampu indikator 2 untuk kondisi AC2 menyala. Di sini data tab saya menggunakan boolean. Untuk akses mode-nya read write. Lalu untuk PV input server saya menggunakan server dari Modbus Arduino.
Lalu untuk slave ID saya menggunakan 1. Untuk point type saya menggantikan input register. Untuk offset saya menggunakan 1, dan bit saya menggunakan binary. Untuk bitnya saya menggunakan bit 1. Lalu selanjutnya saya membuat tag ketiga untuk lampu indikator 3 ketika exhaust menyala. Di sini data tab saya menggunakan boolean. Untuk access mode-nya read write. Lalu untuk PV input server saya menggunakan server dari Modbus Arduino. Lalu untuk slave ID saya menggunakan 1. Untuk point type saya menggantikan input register. Untuk offset saya menggunakan 1, dan bit saya menggunakan binary. Untuk bitnya saya menggunakan bit 2. Selanjutnya saya membuat tag untuk tag tegangan, dimana di sini saya menggunakan data tab float 32, access mode read and write. Lalu saya menggunakan Modbus arus dan tegangan. Untuk slave ID saya menggunakan slave ID 1. Untuk point type saya menggunakan input register, offset 0, dan data type saya menggunakan unsigned integer. Lalu selanjutnya saya membuat tag arus, dimana di sini saya menggunakan data type float 32, access mode read and write. Lalu saya menggunakan Modbus arus dan tegangan. Untuk slave ID saya menggunakan slave ID 1. Untuk point type saya menggunakan input register, offset 1, dan data type saya menggunakan unsigned integer. Selanjutnya saya membuat tag daya, dimana di sini saya menggunakan data type float 32, access mode read and write. Lalu saya menggunakan Modbus arus dan tegangan. Untuk slave ID saya menggunakan slave ID 1. Untuk point type saya menggunakan input register dan offset 3, dan data type saya menggunakan unsigned integer. Kemudian tag selanjutnya tag frekuensi, dimana di sini saya menggunakan data type float 32, access mode read and write. Lalu saya menggunakan Modbus arus dan tegangan. Untuk slave ID saya menggunakan slave ID 1. Untuk point type saya menggunakan input register, offset 7, dan data type saya menggunakan unsigned integer. Untuk selanjutnya saya membuat tag untuk suhu, dimana data type saya menggunakan float 32. Lalu untuk access mode saya menggunakan read and write. Untuk server saya menggunakan Modbus suhu dan kelembaban. Untuk slave ID saya menggunakan slave ID 1, point type input register, offset 1, dan data type unsigned integer. Selanjutnya tag kelembaban, dimana data type saya menggunakan float 32. Lalu untuk access mode saya menggunakan read and write. Untuk server saya menggunakan Modbus suhu dan kelembaban. Untuk slave ID saya menggunakan slave ID 1, point type input register, offset 2, data type unsigned integer. Untuk tahap selanjutnya saya akan membuat kontrol untuk menu bar, dimana ketika menu bar diklik maka menu bar tersebut akan memanggil screen dari tampilan menu bar yang telah diklik.
Lalu selanjutnya saya membuat kontrol untuk AC indoor 1, indoor 2, dan exhaust dengan menambah tag yang telah dibuat untuk menghidupkan lampu indikator ketika equipment AC indoor unit maupun exhaust menyala. Untuk pengontrol suhu, saya menggunakan kontrol dengan menggunakan tag dari tag temperatur. Tahap berikutnya, untuk menampilkan nilai pengukuran dari screen measurement dari sensor PZIM 016 dan sensor SHT20 pada analog meter dan digital meter, saya menambahkan tag value sesuai dengan tag yang telah dibuat. Untuk menampilkan grafik pada menu screen grafik, di sini kita perlu men-setting tag yang ingin ditampilkan pada screen grafik, di mana langkah-langkahnya kita masuk ke dalam tag yang akan digunakan, lalu mengaktifkan menu dari history, menentukan save period sesuai dengan yang kita inginkan, dan memberi centang pada kolom store in DB. Lalu pada tampilan objek grafiknya, kita masuk ke menu properties, lalu pada tab collection kita pilih tag yang sudah kita aktifkan menu historinya. Berikutnya, untuk menampilkan menu report, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu properties dari objek, lalu kita pilih menu-menu yang ingin ditampilkan di tabel report.
Selanjutnya kita memilih tag yang akan ditampilkan pada tab report dengan cara masuk ke tag properties dan mengaktifkan menu alarm, lalu memberi centang pada kolom hihi dan di kolom low. Tahap selanjutnya kita akan membuat script untuk memberi kontrol pada AC indoor unit 1, indoor unit 2, dan exhaust bekerja berdasarkan suhu dari sensor A120 sesuai dengan suhu yang telah diset. Untuk langkah pertama kita pilih new script, lalu pada tampilan script kita pilih new object, lalu kita tambahkan objek input, value, output, dan objek compare GRT. Untuk rangkaiannya bisa dilihat di video. Pada bagian input, saya memilih tag temperatur. Dan bagian outputnya saya pilih tag indikator AC1. Dan pada value-nya saya men-set pada suhu 23 untuk AC1 menyala. Pada AC2 saya membuat rangkaian script yang sama dengan men-set value pada suhu 25 untuk menyalakan AC2. Untuk exhaust, saya juga membuat rangkaian yang sama, tetapi menggunakan objek compare LSA, di mana nantinya akan menghidupkan exhaust ketika nilai suhu sama dengan atau kurang dari 23. Di bagian terakhir ini saya menambahkan tag pada indikator AC1, AC2, dan exhaust. Dan terakhir saya coba menjalankan program Tesla SCADA yang telah dibuat dengan mencoba mengubah value dari tag temperatur, kelembaban, tegangan, arus, daya, dan frekuensi apakah bisa beroperasi dengan sebagaimana mestinya.
Sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat.